Nanti kita dengarkan aja, mungkin acara ini saya buka. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Gunadarma, itu pengabdian masyarakat. Tujuannya tidak lain nanti bukan. Nanti kita sama-sama kita dengarkan paparan dari pertama, paparan kedua itu apa sih gitu. Mereka datang ke sini tujuannya apa gitu. Ya mungkin saya berharap sih kejadian seperti ini jangan sampai nggak terulang lagi gitu. Ya, kalau orang jangan sampai terulang lagi. Kalau saya mah jangan sampai nggak terulang lagi. Jadi akan datang itu bisa berlanjut. Nanti apa sih ibu yang pengen yang ibu ini tentang kebidanan? Nanti ada gitu. Kalau mau lagi. Tapi saya mohon ibu-ibu yang lain datang. Ini arisan PKK, ibu PKK-nya kalau nggak salah ada 50 orang. Yang datang cuma separuh, nggak ada. Ini yang saya sayangkan gitu ya. Saya pengen gitu datang semua, jadi tahu tujuan dari mahasiswa Universitas Gunadarma itu apa, tujuan kesini gitu. Alhamdulillah juga tadi saya lapor Pak RW memang lagi ada acara, dia salam kepada semua yang hadir di sini, terutama dari kampus Gunadarma, dia kirim salam aja karena Pak RW berbarengan ada acara. Dan juga tadi saya juga lapor ke PKK RW. Dia bilang nanti mau dikirim ke perwakilan, tapi sampai sekarang belum hadir, mungkin lagi perjalanan ya. Saya itu yang bisa sampaikan. Nanti tolong ibu-ibu dengarkan apa paparan pertama, paparan kedua, tujuan datang sini itu apa. Nanti yang berditanyakan, tanyakan aja. Saya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi selamat datang para mahasiswa dan dokter-dokter yang ada dari Gunadarma, dan terutama ya alhamdulillah nih Pak Agus Kurniawan gitu ya. Ini begini, berarti ini masih warga saya gitu. Walaupun tinggal jauh di sana gitu, tapi warga saya masih. Kalau masih punya KTP sini dia. Ya, tetap masih walaupun tinggal di Bogor, di Kujang, tapi dia masih tetap pegang Monas gitu. Jadi alhamdulillah, cuma itu yang saya sampaikan. Ucapan terima kasih ya sebenarnya pada mahasiswa Universitas Gunadarma yang dalam keadaan yang nggak enak, mungkin kurang enak gitu ya tempatnya, atau mungkin jamuannya kurang berkenan. Sekali lagi saya atas nama kepala lingkungan sini, saya mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya, juga atas nama tuan rumah Bapak Mujeni dan Ibu Opsi, kebetulan yang bertepatan gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila penerimaan dan jamuan kurang berkenan di hati para dosen dan mahasiswa. Sekali lagi saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak RT. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Bimas Universitas Gunadarma oleh Bapak Agus Kurniawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita tentunya masih bisa berkumpul ya, bersilaturahmi, bermuajahah, yang mudah-mudahan tempat ini bisa diberkahi dengan adanya kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Mamit selaku Ketua RT 13 RW 08 Kelurahan Lenteng Agung. Yang saya hormati Ibu Heni selaku Ketua Kelompok PKK RT 13 RW 8 Kelurahan Lenteng Agung. Yang saya hormati Bapak Muzaini selaku tokoh masyarakat dan tentunya fasilitator di sini ya, di kediaman beliau beserta keluarganya tentunya. Yang saya hormati ibu-ibu dosen dari Universitas Gunadarma. Yang saya hormati Ketua dari Indonesian Drug Campaign Ibu Nadia Suraya, dan tentunya yang
saya hormati pula ibu-ibu semua yang sudah hadir menyempatkan waktu di acara kegiatan pelaksanakan Abdi Mas ini. Dan tentunya yang saya banggakan adalah mahasiswa, mahasiswi program studi farmasi Universitas Gunadarma. Pertama-tama sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan penerimaannya kepada Ketua RT dan tentunya seluruh masyarakat dari RT 13 RW 8, sehingga tentunya kami bisa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Ya, yang kedua tentunya terkait dengan pengabdian kepada masyarakat ini, mungkin saya jelaskan sedikit ya kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini. Tentunya kami dari perguruan tinggi ya, dari universitas itu mempunyai kewajiban tridharma namanya ya. Itu ada pembelajaran atau pendidikan, kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebuah implementasi ya, penerapan ilmu yang didapatkan dari kegiatan proses belajar mengajar dan ataupun penelitian, sehingga tentunya dari hasil proses tersebut ini harus bisa bermanfaat bagi masyarakat, seperti itu. Nah itu jadi kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, jadi merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat perguruan tinggi, seperti itu. Ya, kami di sini tentunya melibatkan sebenarnya 8 dosen dari berbagai disiplin ilmu ya. Tetapi di sini yang bisa ikut serta dalam kegiatan pengabdian ini adalah ada 4 orang termasuk saya gitu ya. Ini dari prodi farmasi semua. Kebetulan prodi farmasi di Gunadarma ini baru dari angkatan 1 sampai angkatan 7 ini full beasiswa ya, sampai skripsi seperti itu. Jadi mungkin kalau ada keluarga di sini putra-putrinya yang melanjutkan gitu ya dengan berprestasi cukup baik, mungkin selagi masih ada program di Universitas Gunadarma nanti bisa mendaftarkan seperti itu ya. Jadi full bisa lewat KIP juga di kampus Universitas Gunadarma, seperti itu. Oh ya, tentunya mahasiswa juga ini kami membawa 25 orang mahasiswa ya. Semuanya tentunya dari program studi farmasi, seperti itu. Baik, sedikit menjelaskan terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah terkait dengan edukasi penggunaan dan pengelolaan obat yang baik dan benar ya. Jadi tentunya hal ini sebenarnya mungkin dianggap sepele gitu ya, tapi ternyata ini sangat penting ya, bagaimana kita menggunakan obat seperti itu. Jadi obat itu sebenarnya racun, berbahaya ya bagi yang orang sehat gitu. Bagi orang yang sakit, nah, kalau terapinya pas, dosisnya tepat gitu ya, pemberiannya tepat, terus kondisi obatnya masih baik gitu ya, itu akan bisa menambah proses kesembuhan ya, mempercepat proses kesembuhan, seperti itu. Nanti mungkin di sana ada paparan ya dari mahasiswa-mahasiswi kami, tentunya dibimbing oleh dosen ya, dosen dari farmasi, seperti itu. Nah, tentunya ya harapan kami nanti tidak hanya sebatas edukasi saja ya. Nanti mungkin kami bisa berdiskusi dengan Pak RT ya, atau dengan warga masyarakat RT 13. Mungkin nanti kita melaksanakan kegiatan program-program yang lain, bisa multidisiplin, tidak hanya kefarmasian ya. Nanti terkait misalnya, tertarik dengan pengembangan tanaman obat keluarga, toga gitu ya, bagaimana mekanisme penanamannya, pemanfaatannya, atau misalnya ke IT-nya gitu ya. Nanti insya Allah sekiranya itu bermanfaat dan kami juga diperlukan gitu ya, insya Allah nanti kita bisa sama-sama untuk mengembangkan ke arah hal tersebut, seperti itu. Baik, tentunya pada akhirnya ya saya selaku ketua pelaksana, apabila ada hal-hal yang dianggap keliru, dianggap salah, mohon maaf ya, mohon ukurannya, terus mohon dibimbing tentunya
apalagi mahasiswa-mahasiswi kami ini masih proses dalam pembelajaran seperti itu. Harapannya tentunya dengan kegiatan pelaksanaan Akdinas kali ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, ya, diberikan keberkahan tentunya untuk acara ini, dan yang tidak kalah penting tentunya bisa mendapatkan manfaat pengetahuan yang lebih dari kegiatan kali ini. Baik, itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Agus Kurniawan. Selanjutnya pemaparan materi yang pertama tentang pengelolaan obat yang baik dan benar oleh Ibu Apoteker EKPB Hartianti, Evan. Ini diwakili oleh Anggi Aprilia. Dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, masih pada semangat ya? Kalau saya bilang semangat pagi, ibu jawab pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi dong, bukan semangat pagi, semangat pagi. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggi Aprilia, merupakan perwakilan dari mahasiswa farmasi angkatan kelima, akan mensosialisasikan atau akan menyampaikan mengenai cara penggunaan obat yang baik dan benar. Ibu-ibu biasanya beli obat itu di mana sih? Ada lagi? Ada di warung, pasar, iya. Nah, gimana sih cara kita untuk memperoleh obat? Itu ada di sarana resmi ya Bu ya. Seperti ada di apotek, toko obat yang berizin, pastinya klinik dan rumah sakit. Nah, selain itu, ibu juga bisa memperoleh obat ini secara online, kan sekarang zamannya teknologi ya Bu. Nah, ibu bisa mengakses atau memesan obatnya itu di websitenya Kementerian Kesehatan, yaitu di PSER, dengan catatan misalnya kayak ibu mau beli obat nih di Halodoc atau di Alodokter, atau di K24 jam, tapi ibu cek dulu nih udah terdaftar belum ya di Kemenkes. Nah, kalau udah terdaftar itu tandanya obatnya aman. Nah, bisa dilihat ada apotek, ada Senturi, Halodoc, dan lain-lain. Nah, ibu bisa mengakses ini di websitenya Kementerian Kesehatan. Nah, ketika ibu membeli obat, ibu memperhatikannya dulu gak, atau ya udah yang penting saya beli obat gitu. Nah, oh iya. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membeli obat, yang pertama itu adalah nama obat dan zat aktifnya. Nah, misalnya ibu sakit kepala, ya udah saya mau beli Panadol Extra aja. Nah, kita tahu Panadol Extra ini ada paracetamolnya, di mana paracetamolnya ini buat meredakan sakit kepala. Nah, yang kedua yaitu ada logo obat. Nah, ibu harus memperhatikan ya nih logo obat, jangan sembarangan. Nah, yang pertama yaitu ada obat bebas. Nah, obat bebas ini lambangnya berwarna hijau, di mana obat ini ibu bisa temukan di mana-mana, entah itu di apotek, minimarket, rumah sakit pastinya ya. Nah, obat bebas ini walaupun udah beredar luas di pasaran, tetapi sudah terjamin kualitasnya oleh pemerintah. Lalu yang kedua yaitu ada obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas ini lambangnya berwarna biru. Nah, apa sih bedanya dengan obat bebas, Bu? Nah, obat bebas terbatas ini sama sebenarnya, dia itu sudah beredar di pasaran luas. Nah, akan tetapi dalam obat bebas terbatas ini ada kandungan yang lebih tinggi daripada obat bebas, sehingga ketika ibu membeli obat bebas terbatas ini, ibu harus benar-benar memperhatikan aturan pakainya. Lalu yang ketiga yaitu ada obat keras. Nah, obat keras ini logonya warna merah ya Bu, ada huruf K-nya. Nah, obat keras ini dapat ibu temui
kalau ibu punya resep dokter, jadi harus ditebus dulu Bu, jadi nggak boleh sembarangan. Kenapa sih? Nah karena takutnya kan dosis orang beda-bedanya, takutnya kita tuh menyalahgunakan obat tersebut. Nah begitu pula dengan obat jenis narkotika. Nah obat jenis narkotika juga sama kayak obat keras Bu, tapi obat jenis narkotika ini dia lebih diawasi oleh dokter atau apoteker. Nah selanjutnya yaitu ada obat jamu, yaitu obat tradisional yang diturunkan secara turun-temurun. Nah ini pasti ibu udah gak asing dong ya. Nah selanjutnya yaitu ada OHT, obat herbal terstandar. Nah ada lambang 3 bintang. Itu obat tradisional juga dari bahan alam, di mana udah diuji kualitas dan mutunya. Begitu pula dengan fitofarmaka, sama, hanya saja fitofarmaka ini tingkatannya 1 tingkat lebih tinggi daripada obat herbal terstandar. Nah ini ada contohnya. Nah kita lihat nih, ada fitofarmaka. Siapa sih yang nggak kenal tolak angin ya, nggak buat masuk angin. Nah terus ada jamu nih Bu, nah jamu bejo. Nah jadi tolak angin ini tingkatannya lebih tinggi dari si jamu bejo. Nah terus ini ada ini OHT maaf. Terus yang selanjutnya yaitu ada fitofarmaka. Nah ini tingkatannya yang paling tinggi di antara ketiganya. Selanjutnya ada contoh Paramex. Nah ini obat bebas terbatas. Lalu ini ada Kroma, pasti tahu dong ya Bu ya. Ini obat bebas yang dijual di pasaran. Lalu ini ada obat keras. Jadi obat keras ini ibu bisa dapetin kalau ibu punya resep dokter. Jadi harus ditebus dulu. Nah selain itu ibu juga harus memperhatikan indikasi, nomor registrasi, nama dan alamat industri farmasi, efek samping dan batas kadaluarsa obat ya. Tadi ada yang jawab ya, batas kadaluarsa obat. Nah, indikasi itu adalah kegunaan si obatnya. Ibu misalnya sakit kepala, ya pasti ibu harus cari obat untuk meredakan sakit kepala, masa sakit perut Bu. Nah, kita lihat nih. Nah, indikasinya oh si Panadol Extra ini ternyata buat obat sakit kepala. Nah, bisa. Lalu kita lihat nomor registrasi, nama dan alamat industri farmasinya. Nah, biasanya di obat itu ada di bagian belakangnya Bu, ibu bisa cek. Biasanya di pojok bawah. Nah di pojok bawah itu ada nomor registrasinya yang berupa angka, lalu diproduksi oleh perusahaan apa. Nah kalau ibu kurang yakin, walaupun udah ada nomor registrasinya sama nama perusahaannya, masa sih obat ini benar? Nah ibu bisa cek juga loh Bu. Nah ibu bisa cek di websitenya Badan POM. Nah di sini ibu tinggal masukin aja nomor registrasinya. Nanti muncul keterangan dari obat yang ibu beli. Nah selain obat, ibu juga bisa masukin makanan atau minuman, lalu ada kosmetik, bahkan suplemen vitamin. Jadi biar ibu lebih yakin nih untuk beli obat itu. Nah selain itu ada efek samping obat. Nah biasanya efek samping obat ini, kalau contohnya Panadol Extra ya. Nah Panadol Extra ini dia nggak memberikan efek samping yang pendek. Kalau dalam jangka panjang dia memberikan, misalnya ibu konsumsi Panadol Extra ini dalam setiap hari gitu selama 1 tahun, ya pasti itu merusak ginjal dong Bu. Nah atau misalnya efek samping yang sementara, misalnya rasa ngantuk atau sedikit pusing, nah itu kan hanya bersifat sementara ya Bu. Nah selanjutnya itu batas kadaluarsa. Nah ini penting juga Bu, ibu harus cek dulu, biasanya ada di bagian depan atau di bagian belakang obat. Nah selanjutnya yaitu ibu harus memperhatikan kemasan obat, apakah si obat itu masih tersegel dengan baik atau tidak, lalu kebersihan kemasannya. Nah jadi harus dilihat-lihat ya Bu, untuk dalam membeli obat ini kita lihat dulu obatnya, oh obatnya ternyata cantik nih, masih bersih. Kalau misalnya obatnya udah kumuh, udah lusuh, ya ngapain kita beli ya, takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan kalau kita minum obat itu. Nah selanjutnya waspada jika ada perbedaan harga obat yang cukup tinggi. Bisa kita lihat Bu, di belakang obat ini kan suka ada itunya ya Bu ya, harga ecer tertinggi yang udah ditetapkan sama pemerintah. Kita lihat misalnya Panadol Extra ini pemerintah menetapkan harga obatnya 13.000, tapi ibu nemu nih di toko lain harga obatnya tuh 5.000. Wah itu perlu tanda tanya Bu, takutnya obat yang dijual itu malah
obat yang kadaluarsa atau bukan obat yang aslinya. Nah, ini bisa dilihat Bu, ada obat di mana dia obat ini masih utuh ya Bu, tapi dia nggak ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ini juga kita nggak boleh gunain. Kenapa? Takutnya tuh malah takutnya malah nggak baik buat kitanya. Jadi kalau misalnya Ibu punya obat nih di rumah, tapi tanggal kadaluarsanya mau Ibu hilangin, nah Ibu boleh catat atau Ibu kasih label di obatnya buat pengingat, buat obat itu bisa digunain lagi. Jadi jangan asal sembarangan buang obat Bu. Nah, ini ada contoh obat yang nggak bisa kita minum. Nah, ini ada kapsulnya itu udah ada item-itemnya. Terus kapsulnya ini terkelupas, lalu ini nih tablet biasanya udah hancur. Nah, ini juga nggak boleh loh Bu. Nah, terus ini ada kapsul yang udah ada bintik-bintik hitamnya. Nah, ibu-ibu biasanya kalau minum obat tuh langsung minum aja atau gimana? Ya, ternyata kalau kita minum obat juga ada aturannya loh Bu. Nah, misalnya nih ada obat diminum 2 kali 1 tablet. Artinya ibu minum obat itu 2 kali dalam 1 hari. Jadi ada jedanya Bu, kalau 2 kali sehari itu jedanya 12 jam. Misalnya ibu minum hari ini jam 8 pagi. Nah, jeda lagi 12 jam, ibu minum jam 8 malam. Kalau misalnya yang 3 kali sehari itu gimana? Nah, contohnya ini ada 3 kali sehari 1 sendok takar 5 ml. Jadi ibu minum itu selama 3 kali dalam sehari. Nah, dengan jeda 8 jam sekali. Jadi misalnya ibu minum jam 6 pagi. Nah, jeda 8 jam, ibu minum jam 2 siang. Lalu jeda lagi 8 jam, ibu minum jam 10 malam. Kenapa sih harus digituin? Nah, itu tuh penting banget Bu, biar obatnya tuh bekerja dengan baik. Jadi yang namanya beli obat kan buat meredakan sakit ya Bu, biar sakitnya itu hilang. Nah, terus ini ada sendok takar, dimana jangan sendok takar ini beda sama sendok teh yang biasanya kita lihat Bu. Nah, kalau minum obat itu sudah seharusnya kita menggunakan sendok obat Bu, nggak boleh sembarangan. Nah, di sini ada sendok obat ataupun ada cup obat. Nah, kalau yang 2 kali 2 kapsul itu gimana ya? Misalnya dalam 2 kali sehari ibu minum sebanyak 2 kapsul, jadi 12 jam. Jadi misalnya ibu minum obat jam 8 pagi itu 2 kapsul. Nah, jeda lagi tuh 12 jam. Ibu nanti jam 8 malamnya ibu minum lagi 2 kapsul. Nah, selanjutnya ini ada contoh itu Bu, sendok yang untuk penggunaan obat. Nah, kalau sendok teh yang biasanya ibu pakai buat makan, buat ngeteh, buat ngopi, nah itu tuh nggak bisa Bu dipakai buat minum obat. Kenapa? Karena takarannya berbeda. Nah, ibu harus menggunakan sendok obat yang ada di obatnya atau kapsul obat. Nah, nanti buat di door prize-nya kami akan memberikan sendok obat dan cup obat ini, jangan dibuang ya Bu. Nah, setelah obatnya ada sisa, itu kan pasti ibu simpen ya obatnya. Nah, ibu tahu gak sih cara nyimpen obat itu gimana? Taruh tas. Nah, sebenarnya ada juga Bu aturan yang mengaturnya. Nah, yang pertama kita harus membaca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Nah, biasanya itu ada di bawah pojok di sini atau di belakang obatnya Bu. Nah, lalu yang kedua harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kenapa? Takutnya dikira permen malah dimakan Bu. Nah, terus jauhkan dari sinar matahari langsung, suhu yang lembab, suhu tinggi, dan lain-lain. Nah, ini tuh biar apa? Biar obatnya itu bisa kita gunain di kemudian hari lagi. Lalu simpan dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. Jadi misalnya ibu punya obat nih Panadol Extra, nah ya udah simpennya tuh sama bungkusnya aja. Jadi bungkusnya ini jangan dibuang Bu. Biar apa? Kalau misalnya suatu hari nanti ibu lupa, ibu bisa baca kembali. Nah, lalu periksa tanggal kadaluarsa sama kondisi obatnya. Kalau misalnya tanggal kadaluarsanya udah lewat, kondisi obatnya udah jelek, ya udah dibuang aja, jangan diminum. Nah, terus kunci lemari penyimpanan obat. Nah, ngomong-ngomong soal pembuangan obat, ibu biasanya buang obat itu di mana sih? Apa tinggal dibuang aja atau gimana?
Oh iya, terus? Oh iya, hebat banget Ibu. Betul ya Bu ya? Oh iya, nanti. Nah, baik, ya betul ya Bu ya, tadi udah disebutkan. Jadi yang pertama itu kita harus menghilangkan semua labelnya. Biar apa? Biar obat itu nggak digunain lagi Bu. Entah dengan cara dicoret, disobek, pokoknya dihilangin aja tuh labelnya. Lalu yang kedua, untuk kapsul, tablet, atau bentuk padatan lain dihancurkan terlebih dahulu. Betul tadi kata Ibu, harus digerus dulu ya Bu. Nah, yang kedua, kita itu harus mencampurkannya dengan benda yang kotor, dengan bahan kotor atau tanah. Betul tadi bisa juga ditaburkan di kembang ya Bu ya. Nah, terus udah kayak gitu, pokoknya bagaimanapun caranya obat itu tuh biar nggak kelihatan obat yang utuh. Nah, kalau misalnya ibu-ibu buang yang obat yang cairan itu biasanya gimana Bu? Dibuang aja langsung sama wadahnya atau gimana? Oh iya betul, tadi ada yang bilang disiram sama air. Iya betul. Tepuk tangan semuanya. Iya, nah kalau untuk cairan selain obat antibiotik, Ibu bisa buang isinya ke kloset atau wastafel. Nah, tapi wadahnya juga Ibu perlu menghilangkan labelnya. Jadi biar obat itu tuh nggak digunakan lagi wadahnya. Nah, kalau obat cairan antibiotik, Ibu nggak usah buang langsung ke kloset atau wastafel. Tapi Ibu buang aja sama wadahnya, dengan catatan pada wadahnya itu Ibu menghilangkan labelnya. Jadi biar nggak digunain lagi pokoknya. Nah, intinya itu obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Semoga di sini ibu-ibu dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rubiatu Adawiyah. Saya dari Prodi Farmasi angkatan 2019. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai update terkini penggunaan obat sirup di Indonesia. Jadi di penjelasan kali ini saya banyak cerita ya ibu-ibu, jadi jangan ngantuk. Oh iya. Sebagai pendahuluan, jadi kasus sirup gitu ya di Indonesia ini lagi booming banget ibu. Jadi awal ini ada kasus gagal ginjal akut pada anak yang belum diketahui penyebab pastinya. Dan kasus ini telah tersebar di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Dan kasus ini di Indonesia mulai tiba-tiba meningkat gitu ya di bulan Agustus tahun 2022 kemarin. Dan puncaknya itu ada di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober tersebut gimana kita nggak kaget ya ibu-ibu? Ternyata ditemukan anak-anak gitu ya terkena gagal ginjal akut gitu ya setelah tiba-tiba dan meninggal gitu. Dan kasusnya ini ditemukan sejumlah lebih dari 150 anak gitu. Nah, di bulan yang sama, di bulan Oktober juga pemerintah Indonesia menemukan bahwa ternyata kita nggak sendiri nih, ada negara lain. Ada negara Gambia, dan di negara Gambia ini juga sama, anak-anak ini ternyata kena gagal ginjal akut. Kenapa? Karena mereka minum obat sirup paracetamol. Nah, kalau di Gambia itu mereka minum obat paracetamol sirup itu dari perusahaan India gitu yang diketahui. Dan akibat dari kasus ini anak-anak di Gambia juga banyak yang meninggal gitu. Sekitar 75 anak meninggal dunia akibat kasus gagal ginjal akut ini. Nah, pemerintah Indonesia kemudian berbicara dengan pemerintah Gambia gitu ya. Dan ternyata setelah dibicarakan bersama,
ternyata Indonesia ini punya kesamaan dengan negara Gambia gitu ya. Karena kasus obat sirup ini ternyata banyak anak-anak mereka yang meninggal dunia gitu ya. Nah ternyata setelah itu pemerintah Indonesia balik ke Indonesia dan membuat regulasi atau membuat aturan untuk menghentikan sementara penggunaan dari obat-obat sirup di Indonesia. Nah ini adalah surat edaran atau surat yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, adakah mekanisme atau proses yang terjadi ketika gagal ginjal akut ini terjadi gitu? Akibatnya, maaf, ini bagaimana mekanisme yang terjadi pada gagal ginjal akut yang disebabkan oleh adanya paparan begitu ya, paparan EG dan DEG. Bagaimana mekanismenya atau prosesnya? Itu dimulai dari senyawa yang lagi gempar-gemparnya ya, yang kita ketahui itu etilen glikol. Nah, etilen glikol itu ketika kita konsumsi begitu ya, ketika kita konsumsi gitu, terpapar gitu dari sirup terus kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita, itu mengalami ternyata banyak reaksi kimia begitu ya. Nah, apa nama reaksi kimianya ketika si etilen glikol ini masuk ke dalam tubuh kita? Itu namanya reaksi oksidasi. Aduh, bingung reaksi oksidasi itu apa sih, saya nggak ngerti. Nah, gampangnya reaksi oksidasi itu reaksi yang mengubah si senyawa awalnya itu etilen glikol menjadi itu senyawa baru yang berbahaya begitu ibu-ibu. Nah, kan kita nggak mau ya obat yang kita minum tadinya mau harapannya kita sembuh, ternyata justru berbahaya gitu. Ada bantuan yang namanya enzim. Nah, di tubuh kita sendiri udah ada namanya enzim, yaitu enzim alkohol dehidrogenase. Nah, enzim ini bisa kita ibaratkan sebagai, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu sebagai bensin di dalam kendaraan. Nah, kalau misalnya motor itu kan nggak bisa bergerak ya kalau nggak ada bensin gitu ya. Nah, begitu pula dengan ini gitu. Karena adanya enzim, maka zat yang tadinya masuk ke dalam tubuh kita gitu nggak diem aja, udah ada penggeraknya, jadi berubahlah etilen glikol ini jadi senyawa lain yang baru yang berbahaya gitu, yang dinamakan asam glikolaldehid. Nah, kemudian asam glikolaldehid ini dirubah lagi untuk yang kedua kalinya menjadi asam glikol oksalat. Terus kemudian berubah lagi menjadi asam oksalat. Nah, ketika asam oksalat ini ketemu sama unsur baru, unsur kimia baru gitu ya di dalam tubuh, kenalan sama si kalsium, malah terbentuk namanya garam kalsium. Wah, garam kalsium oksalat inilah yang ketika ada di dalam ginjal kita, ibu-ibu, itu sangat bikin nyeri gitu, karena bentuknya itu adalah kristal jarum yang tajam gitu. Ibu bisa kebayangkan di dalam ginjal kita ada sesuatu yang tajam-tajam, pasti sakit gitu ya Bu ya. Kan nggak mau ya Bu ya, apalagi sampai terjadi ke anak-anak kita kan nggak mau ya. Ya. Thank you. Terima kasih. Jadi kristal kalsium oksalat yang kristal kalsium oksalat yang tadi ada itu terbentuk di ginjal itu lama-lama akan ngendep Bu, akan ngendep, nggak diem, nggak terbang, nggak kemana-mana, nggak jalan, tapi ngendep di ginjal. Sayang banget kan gitu ya Bu, sakit gitu, nyeri. Nah, lama-kelamaan karena kristal jarumnya itu ngendep gitu ya, jadi ginjal kita tuh bengkak gitu Bu, bengkak gitu ya. Nah, setelah bengkak itu karena bengkak kemudian timbul demam. Jadi anak-anak ini setelah minum obat yang tercemar oleh EG dan DEG, kandungan EG dan DEG ini, mereka bisa timbul namanya gejala demam. Selain itu juga bisa timbul gejala diare, batuk, dan muntah. Nah, karena si kristal kalsium oksalat tadi ngendep Bu, kan harusnya
di ginjal kita tuh nyaring darah gitu ya Bu ya, nyaring darah kemudian untuk dirubah menjadi urin gitu ya Bu, jadi pipis, jadi kencing gitu ya. Nggak bisa karena numpuk di sini gitu, nggak bisa disaring. Jadinya si anak kencingnya tuh jumlahnya jadi lebih sedikit gitu Bu, kencingnya tuh. Nah kemudian setelah itu ada gejala juga sesak napas dan bisa berujung ke penurunan kesadaran gitu atau pingsan. Nah selanjutnya setelah kita tahu tadi gimana prosesnya gitu ya di dalam tubuh kita, si senyawa tadi ya, si EGD ini, dan juga gejala-gejala yang timbul ketika si cemaran itu masuk ke dalam tubuh kita jadi tahu nih efek samping dari penggunaan obat yang ternyata tercemar sama EGD. Jadi efek sampingnya apa sih Bu? Efek sampingnya itu bisa merusak ginjal si anak. Dan kerusakannya itu bisa parah ketika tadi kristal tadinya itu di dalam ginjalnya itu semakin menumpuk, semakin banyak. Karena semakin menumpuk gitu ya, jadi bengkak. Kemudian sel-sel di ginjalnya tuh Ibu jadi mati. Karena mati, jadi fungsi ginjalnya itu jadi rusak dan lama-lama terjadilah gagal ginjal akut. Nah, hal ini membuat kasus kematian akibat gagal ginjal akut ini semakin meningkat begitu ya. Tapi ada tapinya, sejak kasus sirup ini dihentikan gitu ya penggunaannya oleh pemerintah, langsung nih kasus kematiannya berkurang gitu. Jadi permasalahannya ada di sini. Nah, kira-kira sebenarnya ada apa sih gitu di dalam sirupnya itu? Kenapa gitu? Apakah EG dan DEG-nya ini sengaja dimasukin sama perusahaan farmasinya ke dalam obat? Enggak ya Ibu-Ibu. Jadi EG dan DEG-nya ini bukan sengaja dimasukin, bukan sebagai bahan obat yang dimasukkan ke dalam si sirupnya, tetapi berasal dari bahan tambahan farmasi. Jadi sediaan obat yang ada di pasaran ini kayak sirup gitu Ibu, bukan hanya misalkan serbuk obatnya paracetamol terus kasih air, bukan, tapi ada bahan-bahan tambahan lain sehingga obat itu bisa tetap stabil gitu ya, tetap bisa tetap aman hingga tangan ke ibu-ibu semua gitu. Jadi ada bahan tambahan lain. Nah, bahan tambahan ini yaitu meliputi propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, gliserin atau gliserol. Nah, bahan-bahan ini itu di obat itu gunanya sebagai pelarut. Jadi buat ngencerin gitu ya Bu ya, ngencerin si bahan obatnya, dan bisa juga sebagai pemanis gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu kepo di sini ya, kenapa sih gitu bahan obatnya nggak dilarutin aja sama air gitu ya? Kenapa harus ini gitu? Justru ini yang bikin ini gitu, timbulnya pencemaran gitu ya, cemaran EG dan DEG. Kenapa nggak pakai air aja gitu? Sempat nanya gitu nggak? Sempat ada pikiran gitu nggak sih ibu-ibu? Ada ya. Nah, ternyata tidak semua bahan obat itu bisa larut ibu-ibu sama air. Tidak semuanya. Jadi karena tidak bisa larut, jadi harus dilarutkan sama bahan lain yang bisa ngelarutin gitu. Contohnya adalah tadi bahan-bahan tadi. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah sekali lagi EG dan DEG yang lagi viral ini, bahan senyawa ini yang musuh gitu ya. Ini tuh bukan yang sengaja ditambahin gitu sama industri farmasinya, itu bukan. Ini jadi berasal dari cemaran gitu ya. Berasal dari cemaran yang ada di pelarut obatnya. Gitu tadi, pelarut obatnya kan tadi ada banyak tuh. Nah, asalnya dari situ. Nah, misalnya tadi kan Nah, misalnya tadi itu kan propilen glikol. Nah, propilen glikol ini itu adalah pelarut kan, dia sebagai senyawa awalan ya Bu, senyawa pertama gitu. Nah, karena senyawa awal, senyawa pertama, dia ini punya kemurniannya sendiri. Jadi apakah si propilen glikol ini benar-benar kita masukin propilen glikol itu isinya 100% propilen glikol? Enggak. Jadi
bahan yang kita masukin tadi propylene glycol isinya itu nggak semuanya propylene glycol, tapi ada pengotornya gitu, hanya sebagian kecil. Jadi propylene glycolnya tuh hanya sekitar 99,5% sampai 99,8%, dan sisanya adalah pengotor. Nah, pengotor ini banyak jenisnya ibu-ibu, gak hanya EG dan DEG, gak hanya EG dan DEG, tapi salah satunya adalah tadi. Nah, kalau misalnya ini pengotor kira-kira bisa, pengotor ini kira-kira bisa dihilangkan gak sih sampai 0%? Gak bisa ya, gak bisa, ini pasti tetap ada di dalam pelarut itu. Tapi ada namanya batas toleransi yang bisa diterima gitu dari si pelarut itu. Jadi maksimal hanya ada 0,5 mg per kilogram berat badan per harinya. Itu sesuai dengan buku standar Farmakope Indonesia. Nah, ternyata kita bisa lihat ya Bu ya, EG dan DEG ini bisa membunuh ya, ternyata ya, bahan-bahan ini bisa membunuh. Tapi kalau kandungan di dalamnya itu melebihi dari batas normal. Jadi gitu ibu-ibu. Kenapa bisa kasus ini bisa sampai meninggal, itu karena kandungan cemarannya itu melebihi ambang batas. Ibu, ngantuk. Aduh, ngantuk ya. Nah, ada nggak sih obatnya? Aduh, ini ditanyain banyak orang ya. Ada nggak sih obatnya? Ada ya. Obatnya ini dinamakan antidot atau antidotum. Obat antidotum ini tuh apa sih? Obat lawannya, ibu. Obat lawannya dari si racun. Jadi EG dan DEG ini dianggap sebagai racun di tubuh kita tuh. Bahan asing ya Bu, bahan asing si EG dan DEG ini. Nah, karena dia dianggap sebagai benda asing, maka perlu adanya obat untuk menangkal atau menetralisir racunnya. Nah, obatnya itu adalah ini, fomepizol. Jadi obat ini digunakannya gimana Bu caranya? Ya ini cuman injeksi Bu, disuntikkan. Jadi nggak bisa kita di rumah pakai sendiri gitu ya Bu ya, nggak bisa. Nah, cara penggunaannya begitu. Tapi ada tapinya, obat ini itu hanya bisa bermanfaat pada saat si anaknya itu baru terpapar si obat etilen glikol yang mengandung cemaran etilen glikol. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 24 jam ini tidak bisa lagi menggunakan ini, obat ini. Kenapa? Karena pada saat lebih dari 24 jam itu kristal di ginjalnya itu udah terbentuk gitu Bu, udah terjadi gangguan ginjal gitu ya. Nah, jadi tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang gunanya untuk memperbaiki fungsi ginjal, yaitu apa? Cuci darah, Dep. Nah, betul. Siapa yang jawab? Nah, kira-kira ibu-ibu di sini, saya pengen tanya, kira-kira kita bisa ngebedain gak sih mana obat yang mengandung cemaran EG dan DEG? Bisa nggak? Secara langsung gitu kita lihat, oh ini sirup yang mengandung EG dan DEG dan ini yang enggak. Itu kita bisa ngebedain gak sih Bu? Enggak ya? Iya betul, kita nggak bisa. Karena ini tuh senyawanya benar-benar kita tidak bisa lihat pakai mata gitu ya. Warnanya benar-benar jernih sama seperti bahan-bahan yang lain. Jadi satu-satunya cara adalah dengan pengujian di laboratorium menggunakan alat-alat khusus gitu ya Ibu. Nah, terakhir ini saya akan memberikan sedikit ilmu sharing mengenai gimana sih caranya kita tahu mana sirup yang aman untuk anak-anak di rumah gitu sama yang enggak. Caranya gimana? Kita mengakses nih Bu, di HP juga bisa. Kalau yang punya laptop atau komputer di rumah juga bisa ya Bu. Nih, kita buka link ya Bu. Nih, nah di atas ini ada linknya bit.ly Bepom sirup obat aman. Ibu bisa coba. Ibu boleh foto. Di sini Ibu boleh foto. Siapa tahu Ibu bisa sharing ya ke teman-teman yang di rumah ya, supaya semuanya bisa tahu. Nah, gimana caranya? Jadi kita masuk ke linknya tadi ya. Masuk ke webnya. Baik, mungkin ini waktunya sudah terlalu lama ya. Cukup sekian dari saya.
kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ato, pemaparan materinya sudah sangat lengkap ya, dan memakan waktu yang cukup panjang juga. Semoga ibu-ibu di sini belum pada ngantuk ya. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kita punya door prize 3 untuk penanya terbaik. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ibu dokter ya. Gimana kita caranya mengetahui kalau si obat itu mengandung EG dan EGD, sedangkan nggak mungkin lah kita berobat langsung melihat ini dulu kan, web dulu gitu. Gimana caranya untuk mengetahui lebih awal? Kalau obat tersebut mengandung EG dan EGD, itu yang satu. Ibu. Apa-apa, terus belajar. Terus yang kedua, kita tuh kan menggunakan obat sirup ya Bu untuk anak. Nah, obat sirup itu misalnya kan di situ ada tertulis expirednya. Nah, obat tersebut tidak harus dihabiskan, boleh disimpan, kan ada bacaan seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya obat anaknya udah sembuh dan disimpan, apakah itu kan tutupnya udah terbuka tuh dok? Tutupnya udah terbuka, dan apakah itu masih bisa digunakan lagi sesuai dengan expired tersebut? Oke, ya. Saya izin menjawab ya, Bude ya, Pak Agus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Masih semangat? Semangat ya, Bu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Suraya, Ibu. Saya dosen di Farmasi Universitas Gunadarma. Saya mau ngasih tahu Ibu, saya bukan dokter ya Bu ya. Di sini ada apoteker. Jadi saya di sini sebagai dosen yang menyampaikannya secara ilmiahnya ya Bu ya. Oke, baik. Nah, tadi pertanyaan Ibu bagaimana ya? Kira-kira nih Bu, kita dapat kita nggak tahu nih sirupnya ini mengandung DEG atau EG, kita nggak tahu gitu. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya Ibu, karena kita nggak bisa melihat secara langsung Ibu-ibu apakah ini ada EG apa DEG, karena semuanya sama, larutan gitu kan. Kita lihat mau pakai cahaya di bawah cahaya lampu tetap sama ya Bu ya, tetap cairan larutan. Nah, memang harus di laboratorium. Nah, sekarang semua di fasilitas kesehatan sudah diinformasikan Ibu-ibu, ada daftar listnya, obat yang aman dan obat yang harus di stop dulu peredarannya, nggak boleh diberikan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu dapat resep dari dokter, kemudian ada obat sirup, nah berarti itu sebenarnya sudah aman gitu, karena semua dokter, semua yang rekomendasi, misal obat-obat bebas yang warnanya hijau, biru ya, tanda obat itu bisa kita akses. Nah, kita bisa mengetahui itu aman atau tidak kalau memang dari ibu-ibu datangnya ke apotek yang memang sudah terregistrasi. Jadi mereka sudah tahu nih daftar list obat mana yang nggak boleh diberikan kepada pasien gitu, pembeli. Jadi ada daftar listnya Bu. Kita tenaga kesehatan sudah diinformasikan. Jadi insya Allah sebenarnya aman. Tinggal ibu meyakinkan diri kalau sebenarnya memang bukan dari resep dokter ya, mau beli langsung, itu biar lebih meyakinkan bisa dengan mengakses website. Tapi kalau tanpa mengakses website, sebenarnya semua daerah Dinkes ya, daerah Dinkes sudah diinformasikan terkait informasi ini. Jadi sebenarnya ini sudah ibu akan lebih merasa aman ya, karena memang semua Dinkes itu sudah terinformasikan mana yang tidak boleh diberikan kepada pasien, mana yang boleh gitu. Jadi sebenarnya seperti itu ya Bu ya, insya Allah aman. Kemudian gimana kalau ceritanya, apa pertanyaan berikutnya Bu? Yang tadi sudah dipakai. Oh ya, penyimpanan obat ya. Oke, ibu-ibu. Nah, pasti di sini ada yang punya anak dikasih obatnya sirup, dikasih obat yang pereda nyeri atau turun panas ya, contohnya paracetamol. Nah, paracetamol ini hanya digunakan ketika gejalanya ada gitu. Jadi setelah gejalanya sudah stop, itu harus dihentikan karena efek sampingnya kalau digunakan terus-menerus itu bisa menyebabkan kerusakan hati gitu ya. Jadi memang benar seperti itu Bu, diikuti anjurannya. Kalau memang tidak
harus dihentikan setelah penggunaan beberapa hari atau setelah sudah sembuh, memang harus dihentikan. Berbeda sama antibiotik, Bu. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah dapat antibiotik. Ada paracetamol bukan antibiotik ya, Bu ya? Iya, bukan ya Bu ya. Ya, nah antibiotik itu bisa harus dihabiskan karena tertulis antibiotik itu wajib dihabiskan. Itu ya. Mungkin nanti saya satu pertanyaan deh buat dapat door prize. Mungkin ada ibu-ibu yang tahu kenapa antibiotik itu harus dihabiskan. Oke, nanti pertanyaan itu ya yang bisa jawab dapat door prize ya, panitia. Siapin ya, satu ya. Ayo, siapa ibu-ibu yang bisa jawab ya? Oke, nah mengenai berapa hari setelah kita buka sirupnya ibu-ibu, itu maksimal 14 hari ya. Jadi maksimal setelah dibuka itu 14 hari dimasukkan dalam kulkas ibu. Itu jangan di udara suhu yang ruang biasa gitu. Jadi dimasukin dalam kulkas kurang lebih 14 hari setelah dibuka itu masih bisa digunakan. Tapi setelah itu saran saya harus ke dokter lagi atau beli obat baru lagi gitu ya. Kalau memang Jadi tidak harus sesuai dengan expirednya gitu. tidak ibu, kalau sudah dibuka itu dia ada masa waktunya beda. Iya. Jadi kalau yang sesuai expired date itu kalau memang belum dibuka. Jadi kalau sudah dibuka itu waktu konsumsinya sudah berkurang lagi ibu. Jadi nggak harus. Kadang kan kita gini ya ngeliat masih panjang nih expired date-nya, tapi udah dibuka itu sebenarnya udah nggak boleh lagi digunakan. Kalau memang sudah lebih ada waktunya ya bu ya. Tiap obat itu waktunya berbeda-beda. Itu nah kalau untuk obat sirup kurang lebih 14 hari gitu kalau di suhu ruang. Jadi saran saya penyimpanan juga jangan di suhu ruang ya bu ya, kalau sudah dibuka dimasukkan dalam kulkas karena takutnya terkontaminasi oleh mikrobiologi bakteri gitu ya. Tuh. Waktunya kurang lebih seperti itu ya bu. Sama contohnya kosmetik juga ya bu ya, nggak cuma obat, kosmetik juga ada waktunya. Setelah dibuka itu kosmetik itu kurang lebih 12 bulan. Biasanya bisa ada informasinya itu di belakang ininya ya bu, kemasannya. Kalau memang kosmetiknya itu terregistrasi di BPOM gitu. Biasanya dia ada informasi 12 bulan setelah dibuka gitu. Itu ya ibu-ibu kurang lebih seperti itu ya bu. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Bagaimana Bu RT, sudah cukup pertanyaan jawabannya? Iya, baik. Cukup ya. Kenapa? Kalau untuk obat itu 14 hari ya Bu ya. Kurang lebih antibiotik 14 hari setelah dibuka. Ya, sirup sirupnya 14 hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Amannya gitu ya Bu ya. Kalau di kulkas, ditaruhnya juga di kulkas ya Bu ya. Gitu. Oke, mungkin Bu ada yang tambahkan? Iya, Ibu, iya perkenalkan saya Eka Pebi, saya juga dosen di Prodi Farmasi. Mungkin dari tadi sebenarnya kita agak sedih soalnya dipanggil dokter, meskipun ya pasti kebanyakan karena kalau sakit pasti ketemunya dokter ya Bu ya. Kami ini sebenarnya apoteker dan itu mahasiswa-mahasiswa di belakang sana sebagai mahasiswa kami di farmasi, sebutannya sebenarnya tenaga teknis kefarmasian Bu. Sebenarnya yang di apotik yang melayani itu kan bukan dokter ya Bu ya, tapi apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Emang kadang-kadang kami dibilangnya pasti oh iya, atau yang S3 ya, tapi itu bukan profesi. Apa namanya? Ada juga kalau misalnya yang udah S3 itu dokter gitu ya. Tapi kami kalau di farmasi, kami kalau profesinya disebutnya itu apoteker gitu ya. Mungkin nanti terkait dengan penyimpanan gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau tablet gitu ya. Kalau tablet mungkin agak lebih mudah dibandingkan dengan sirup gitu ya Bu ya. Tadi kalau yang sudah disampaikan oleh Bu Naya, kalau untuk antibiotik harusnya sih pada saat Ibu membeli sirup antibiotik sudah diinfokan. Kalau sudah dicairkan, Ibu pernah nggak nyairin antibiotik sendiri di rumah? Pernah ya? Nah sebenarnya kalau misalnya memang kira-kira mau dipakainya itu besok gitu ya, kita belum mau pakai sekarang, bilang aja sama apotik atau sama instalasi farmasinya, nggak usah diencerin dulu, saya dikasih tahu aja bagaimana cara mengencerkannya, karena kan pakai air biasa ya Bu ya. Karena kalau misalnya kita mau pakainya baru kepake besok, tapi kita melarutkannya atau mengencerkan sekarang, itu sebenarnya sudah kepotong 1 hari Bu. Kan sayang ya. Iya, karena tadi lewat 14 hari antibiotik meskipun harus dihabiskan ya Bu, meskipun harus dihabiskan tidak boleh digunakan lagi. Itu khusus untuk antibiotik Bu, gitu ya. Bagaimana kalau untuk obat-obat lain, misalnya Panadol tadi ya, Panadol kan ya hanya panas aja gitu ya, atau nyeri saja baru boleh digunakan, kalau tidak ya hentikan gitu ya. Bagaimana kalau itu? Sebenarnya mudah, yang pasti expired yang ada di kemasan ketika sudah dibuka tidak boleh lagi menjadi acuan kita untuk menyimpan obat. Kalau tertera
Panadol sirup misalnya gitu ya. Panadol sirup Maret 2025, tapi kita udah buka nih hari ini. Kita nggak boleh nyimpen sampai 2025 Bu, gitu ya. Oke, nah gimana caranya supaya kita bisa tahu obat ini masih bisa dipakai nggak ya? Misalnya 6 bulan kemudian, 10 bulan kemudian gitu ya. Kalau penyimpanannya sesuai sebenarnya gampang aja sih Bu, nggak usah nggak usah bingung-bingung. Aduh, ini mau nelfon dokter, nelfon apoteker, nelfon siapa ya untuk minta kasih tahu gimana cara nyimpannya. Ibu lihat aja di aturan pakai, gitu ya. Selama ibu mengikuti aturan pakainya, ya pasti kalau sudah dibuka gitu ya, tutupnya itu rapat Bu. Kadang-kadang ibu suka nyimpan sirup, terus tiba-tiba pas mau dipakai ada kayak kristal. Kalau sirup itu kan ada gulanya Bu. Nah, kan ada kristalnya ya Bu. Itu kan sebenarnya sudah berubah warna, meskipun memang pasti yang namanya gula kalau dia dingin gitu ya, dia pasti akan, nah kalau dia di kulkas kan ya pasti dia akan membentuk kristal gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah berubah. Jadi otomatis sama kita juga lihat warnanya. Kalau warnanya seharusnya merah cerah, tapi ternyata kok kristalnya warnanya merah tapi agak kehitaman ya atau kecoklatan ya, lebih baik jangan digunakan lagi. Lebih baik dimusnahkan saja. Prinsipnya seperti itu Bu, gitu ya, yang lebih aman nih untuk kita gitu. Kemudian bagaimana kalau tablet? Kan kita kalau beli Panadol itu kan 1 strip misalnya gitu ya Bu. Nah, yang lebih aman kalau kita gunting-gunting, expired itu kan nggak di setiap tablet Bu, hanya di berapa sisinya saja gitu ya. Nah, kalau kita gunting kemudian yang expired ini udah kebuang, waktu kita mau pakai lagi, padahal masih bisa loh Bu dipakai, tapi kan kita jadi ragu ya, ini sebenarnya masih bisa nggak ya kalau kita pakai. Takutnya kadang-kadang kan kita terbatas gitu ya Bu ya. Lebih baik kalau ibu dapat 1 strip seperti ini, 1 blister seperti ini, kalau ibu mau pakai cukup ambil tabletnya aja. Jadi seperti ini. Ini masih ada 1 nih Bu. Ini expirednya masih sampai 2025. Bisa saya pakai kalau memang masih tertutup, gitu ya. Kalau tablet itu masih lebih enak. Seperti ini juga. Jadi usahakan kalau ibu beli, jadi kalau mau dipakai cukup ambil tabletnya aja. 1 stripnya kayak ini kan 31, ngapain sih nyimpen gede-gede gitu ya. Tapi sebenarnya itu fungsinya buat kita, daripada kita harus beli lagi Bu, ya seperti itu. Nah usahakan seperti ini. Atau misalnya dapat dari apotik atau rumah sakit, dapat etiket ya Bu ya. Etiketnya itu jangan sampai kebuang. Jadi etiket itu biasanya di farmasi atau di instalasi farmasi juga suka menuliskan expirednya kalau untuk obat-obat yang lepasan atau tidak ada stripnya lagi. Nah seperti itu juga bisa, seperti ini gitu ya. Etiketnya jangan sampai dibuang atau jangan sampai ibu cuma ambil stripnya aja, tapi selalu disimpan di dalam kemasan yang didapatkan dari apotik atau dari klinik atau dari rumah sakitnya. Itu bisa kita gunakan lagi nantinya gitu ya, dan kita juga pakainya itu lebih aman seperti itu ya Bu ya. Oke, semoga bermanfaat Ibu. Mungkin nanti ibu yang menanya juga dapat door prize. Kemudian dari Bu Naya ya, mau nanya ya? Oh, tadi kan Bu Naya mau nanya. Oh udah, oke. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ada? 1 lagi juga Bu, ini yang saya merasa saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Tadi meskipun sudah dijelaskan juga oleh mahasiswa kami, kadang-kadang kalau tadi katanya ada yang punya sendok takar atau sendok cup takar seperti ini, banyak gitu ya di rumah ya, bagus Bu. Kadang-kadang malah ada juga yang dapat dari apoteknya, dapat terus langsung dibuang. Karena ngapain gitu ya, tapi nggak usah ditumpuk juga sih Bu, 1-2 lah minimal gitu ya. Fungsinya untuk apa? Kalau ibu nggak percaya, ibu tes. Sendok tadi kan disebut ada di gambar itu ada sendok makan kita kan macam-macam bentuknya ya Bu, ukurannya ya Bu ya. Kalau ibu tertulisnya misal 5 mili, itu biasanya identiknya dengan sendok teh. Coba aja ibu tes, sendok teh yang ibu punya biasanya buat ngeteh, taruh air kemudian taruh di sini berapa mili, itu pasti beda dengan 5 mili ketika ibu menggunakan sendok takar atau dengan menggunakan cup takar. Nah kalau berbeda itu dosisnya juga berbeda Bu, gitu ya. Jadi usahakan minimal punya aja. Nanti kami di souvenir
souvenir yang kami berikan ada sendok seperti ini. Kalau ibu-ibu belum punya, tolong jangan dibuang karena itu nanti bermanfaat lagi. Apalagi kita yang punya anak-anak kecil, Bu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, ibu-ibu gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunanya ya dok, tadi kan ada tentang gagal ginjal. Kebetulan kan kita punya suami kan kena gagal ginjal, kan udah cuci darah. Adakah buat nangkal biar nggak cuci darah lagi atau obat apa yang dikonsumsi yang bagus untuk mengurangi cuci darah itu? Terima kasih dok, segitu aja pertanyaannya. Oke, saya izin jawab ya Bu. Kebetulan saya punya pengalaman dengan almarhumah ibu saya juga waktu itu cuci darah selama 6 tahun. Jadi pengalaman saya setelah sharing dengan banyak dokternya, itu memang mereka memiliki kondisi khusus, jadi tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi herbal atau suplemen apapun tanpa izin dari dokter karena ditakutkan akan berinteraksi dengan obat apapun terapi yang selama ini sudah dijalani. Jadi saran dari saya sebaiknya terus saja diikhtiarkan untuk cuci darahnya tersebut dan disupport selalu sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ataupun semangat dari misalnya tadi ya suami ibu seperti itu. Jadi Masih bisa ditangani oleh obat atau enggak? kalau untuk cuci darah sendiri kan memang sudah tidak bisa ditangani oleh pengobatan ya, jadi memang harus terapinya seumur hidup. Jadi memang hanya itu saja terapinya, karena kan gagal ginjal itu kan ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis ya. Nah, gagal ginjal kronis ini yang memang sudah tidak bisa diterapi dengan penggunaan obat, hanya bisa dengan terapi cuci darah atau hemodialisa seperti itu. Itu pun tujuannya adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dari pasien ataupun penderita penyakit gagal ginjal kronis tersebut. Seperti itu ya Bu. Iya. Ada yang ingin bertanya selanjutnya? Ada? Ada Mbak. Oke, silakan. Iya, aku mau bertanya. Apa tuh perbedaannya ya? Kalau yang saya tahu itu kan Panadol itu dosisnya rendah ya Mbak ya. Bisa untuk ibu hamil, darah tinggi, gagal ginjal bisa ya. Jikalau memang hipertensi dia diminumin untuk Panadolnya bisa. Karena saya juga berpengalaman punya orang tua sudah hemodialisa sudah lama, kebetulan sekarang sudah almarhum. Itu digunakan pada waktu almarhum ibu saya sakit gitu ya. Nah perbedaannya itu Panadol dengan yang saya dengar kan Paramex itu dan Bodrek itu keras ya. Di mana perbedaannya? Begitu aja sih. Terima kasih, mohon dijawab. Perbedaan dari Panadol, Bodrek dan Paramex. Baik Ibu. Oke, tadi perbedaan dari Panadol, kemudian Panadol sebenarnya banyak Bu. Ada Panadol yang warnanya biru, ada Panadol yang warnanya hijau, ada Panadol yang warnanya merah Nadia. Kalau warna merah itu tadi ada kafeinnya. Nah itu kalau ada kafeinnya, kalau untuk pasien-pasien yang ada gangguan jantung itu hati-hati karena bisa berdebar-debar. Bukan berdebar-debar saat Bapak pulang ke rumah ya Bu, bukan ya. Iya, kan kalau kita ngantuk biasanya kan identiknya dengan minum kopi ya Bu ya. Kopi ada kafeinnya, itu yang membuat jantung kita bekerja sehingga kita menjadi semangat gitu ya. Nah, untuk menderita penyakit jantung itu berbahaya gitu ya. Kemudian tadi apa lagi? Paramex itu kan isinya ada paracetamol, ada kafein juga, ada ada obat anti alerginya juga. Tentunya itu berbeda. Kalau misalnya Panadol juga, kalau nggak salah Panadol yang biru, yang cuma Panadol yang 500 mg itu yang paling aman. Kalau tadi Ibu menanyakan aman ya untuk
wanita hamil, menyusui atau lansia memang yang paling aman untuk analgetik atau antipiretik itu memang Panadol. Sebenarnya analgetik antipiretik itu menurunkan panas sama menghilangkan rasa nyeri, kan ada yang namanya ibuprofen juga ya Bu ya. Tapi yang paling aman memang paracetamol gitu ya, yang isinya paracetamol, entah itu Panadol, ada Sanmol gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau dikatakan tadi beda, ya beda. Paramex itu macam-macam komposisinya kalau Ibu lihat di di komposisinya. Begitu juga tadi dengan kalau Bodrex, sebenarnya kalau Bodrex juga sih sekarang ada Bodrex yang beda juga ya. Ada ekstra ya. Kalau ekstra juga itu ada beberapa komposisi. Jadi sebenarnya kalau jadi lebih baik Bu, saran saya adalah kalau kita sakit kepala gitu ya. Yang paling baik adalah kita mencari obat yang hanya satu kandungannya satu, jadi nggak akan ada kalau dikatakan saya kemarin pakai Panadol baik-baik aja, sekarang saya pakai Paramex, tentu beda karena isinya pun beda gitu, sebenarnya tidak bisa disandingkan gitu ya Bu ya. Mungkin tadi bisa saja yang terjadi efek samping atau kejadian yang tidak diharapkan itu justru bukan dari paracetamolnya, tapi dari obat-obatan yang lainnya, karena tadi kalau Paramex itu ada yang namanya anti alerginya juga, kan biasanya buat ini ya sakit kepala sama iya seperti itu gitu Bu. Sama-sama Ibu cantik. Iya benar. Oke, baik. Berarti tadi udah ada 3, karena mohon maaf kami hanya bawa door prize-nya 3 ya. Mungkin nanti untuk next bisa lebih banyak lagi, karena kami juga cukup di luar ekspektasi kami nih, kayaknya udah semangat semua nih ibu-ibunya nih gitu ya. Oke, silakan saya kembalikan ke Ibu Yanti. Oke ibu-ibu, tadi kan ada satu pertanyaan ya dari Ibu Naya ya yang akan mendapatkan door prize. Tadi pertanyaannya, kenapa antibiotik itu harus dihabiskan? Apakah ada ibu-ibu yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang menjawab? Ya? Nah, ibu-ibu yang kerudung biru itu tadi menjawab yang lancung pertama. Oh ya. Karena kalau tidak dihabiskan, entar seumpama dia punya penyakitnya jadi dari ulang lagi gitu. Kurang tepat. Ibu Liza mengkonsumsi obat berat. Gampang itu mah. Silakan. Karena antibiotik harus dihabiskan, dia akan membunuh bakteri dengan tuntas, jadi tidak. Kenapa harus tuntas? Kalau misalkan nggak tuntas tuh kenapa, gimana? Ya kalau nggak tuntas dia nggak bekerja dengan baik itunya, pemberantasan bakterinya. Jadi mesti di awal lagi dia minumnya. Harus diulang dari awal lagi gitu ya? Iya. Ya. Resisten. Ya betul, resisten. Yang jawab resisten tadi siapa? Yang punya rumah. Konsisten. Siapa tadi Ibu yang jawab resisten? Resisten itu apa Ibu? Tahu informasi resisten? Resisten itu apa? Dikasih tahu. Kasih tahu. Ayo Bu, resisten itu apa? Lihat Pak. Ayo bukain bola. Dia pertumbuhannya lebih cepat biar tidak resisten. Resisten itu apa? Ayo. Apa? Kalau nggak bisa hadiahnya buat Pak RT nih Bu. Boleh. Ayo, belum ada yang bisa jawab resistennya. Itu Ibu tadi hampir, yang mana Ibu yang jawab? Iya, hampir tepat, tapi dikit lagi Bu. Apa dikit lagi? Hadiahnya bagi 2 sama Pak RT nanti. Kalau nggak salah mah ya. Kita kan nggak tahu istilahnya. Iya,
nggak tahu istilahnya. Ibu siapa namanya? Ibu Liza. Oke, Ibu sudah dapat ya. Saya jelaskan sedikit ya Bu ya, kenapa antibiotik itu harus dihabiskan. Pertama, kita tahu antibiotik itu untuk membunuh apa Ibu-ibu? Bakteri. Kalau antivirus berarti buat virus. Kalau ini kita antibiotik buat bakteri ya. Nah, bakteri kenapa harus dibunuh? Supaya tidak berkembang, benar ya. Nah, adanya obat dia untuk membunuh. Nah, bakteri ini sangat cerdik ibu-ibu. Kita melihatnya ya elah bakteri kecil gitu ya, tapi ternyata dia punya kekebalan tersendiri ibu-ibu. Jadi dia ada kekebalan tersendiri di mana kalau ibu-ibu tidak habis sampai habis, itu dia akan punya kekebalan dan akhirnya dia punya sistem udah tahu, oh obat ini saya udah tahu kebal. Gitu. Jadi ketika ibu tidak menghabiskan obat itu, kemudian ibu dikasih obat lagi, obat yang sama, bakterinya nggak akan tahu, oh ini obat yang waktu itu saya nggak akan bisa terbunuh oleh antibiotik itu, akhirnya resisten. Gitu ya Bu ya. Jadi kenapa alasannya harus dihabiskan, karena bakteri itu punya sistem kekebalan tubuhnya tersendiri. Kalau tidak tuntas dia punya tadi kekebalan, akhirnya antibiotik yang harusnya kita tuntas sembuh jadi tidak sembuh dengan antibiotik itu. Jadi nambah lagi antibiotik yang lain, itu semakin tinggi sampai iya udah gitu antibiotik juga mahal ya Bu ya. Disayang sekali. Jadi mendingan sekaligus kalau memang dikasih resep dokter harus dihabiskan, berarti harus dihabiskan gitu ya Bu ya. Oke, berarti udah tahu ya Bu tentang penggunaan antibiotik. Oke, jadi Ibu dapat door prize ya Bu ya dari saya. Saya mohon maaf nggak jadi dapat hadiah nih Pak. Oke, mana hadiahnya? Mungkin menambahkan Ibu, tadi Bu Naya udah menyampaikan kalau misalnya antibiotik itu kan ada level-levelnya. Yang level rendah itu harganya juga lebih murah, paling murah. Jadi kalau Ibu nanti sudah resisten, si tubuh kita, bakteri dalam tubuh kita ini udah bilang, nggak mempan deh pakai itu gitu ya. Dia minta, sebenarnya dia nagih itu yang lebih tinggi lagi. Jadi otomatis nanti pada saat kita udah resisten terhadap tadi antibiotik yang pertama kayak amoksisilin, itu yang pertama ya Bu, lini pertama. Kalau kita udah nggak mempan lagi pakai amoksisilin, kita harus naik lagi. Namanya itu biasanya sefa tuh. Cefalosporin, itu golongan cefalos, ada cefadroxil, cefat gitu ya. Nah, sefa tuh ya, itu lebih tinggi lagi kan harganya. Kalau nggak mempan lagi di level yang kedua, dia akan nagih lagi lebih tinggi. Jadi nanti makin lama kantong kita Bu yang bolong, gitu ya. Nah, kita berusaha enak aja, masa kita mau dikalahin sama bakteri gitu ya. Seperti itu ya Bu ya. Sudah acara kita edukasi, dan saya mohon sebelum pulang kita duduk kembali, ditutup dengan doa. Untuk Ibu Suryani kami mohon untuk menutup doa acara kita. Semoga apa yang diniatkan atau direncanakan oleh Pemerintah Gunadarma dapat terlaksana dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Dan kedepannya insya Allah kita bisa berlanjut untuk pengobatan kali ya. Insya Allah nanti kita adakan lagi untuk pengobatan dan juga mungkin hal lain yang kita butuhkan nanti akan kita bicarakan lagi. Saya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya atas nama pengurus RT 013 mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen, para mahasiswa Gunadarma yang mudah-mudahan bisa berjalan, kolaborasi kita ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu Bu Suryani, saya mohon tutup dengan doa. Ya, terima kasih. Ya, mohon pada adik sekalian, ya pertemuan lebih baik kita tutup dengan baca doa. Kita serahkan kepada Yang Kuasa, kepada Yang Memberi semua segala-galanya, segala urusan kita. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan mampu. Nanti sebentar kita doa-doa sebentar. Mudah-mudahan dengan kita tutup dengan doa. Ini terima kasih pada para adik-adik mahasiswa. Ini kita berikan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Acara ini sukses lagi ke depannya dan kita dapat ilmu-ilmu bermanfaat seperti semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina
Wafana ya karim, wafana ya rahim, ya arhamar irhamna, ya arhamar irhamna, ya arhamar irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mujizatil Fatihah wa bis syafaatil Fatihah wa bis syafaatil Fatihah wa bis syafaatil Fatihah. Ya farijaham ya kasifal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.